اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama, membahas bersama tentang akidah-akidah yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan berbagai dimensi yang ada dalam diri manusia yang tidak akan pernah hilang dari diri manusia. Mungkin manusia lalai akan dimensi tersebut, tapi mustahil dimensi-dimensi yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu bisa hilang dari diri manusia. Kita telah menjelaskan bagaimana manusia memiliki dimensi spiritual, dimensi yang tidak akan bisa dipenuhi oleh manusia kecuali dengan memeluk satu agama, mengamalkan tuntunan-tuntunan satu agama, di mana seorang manusia dengan mengamalkan tuntunan-tuntunan tersebut, dirinya akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Al-Quran telah menyinggung dimensi terakhir, yaitu dimensi spiritual, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata fitrah setelah kata din. Dengan kita memperhatikan dua kata ini, maka kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa agama atau sisi spiritual manusia merupakan dimensi yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau kita ingin mengajak umat manusia untuk beragama, terkhusus untuk masuk kepada agama Islam, agama yang benar, maka kita harus memahami dengan benar terkait dengan dimensi ini, dimensi spiritual. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa dirinya telah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga ia bisa mengetahui dengan sendirinya kebutuhan jiwanya, kebutuhan hatinya dengan hal-hal yang bersifat maknawi. Dirinya mengetahui bahwa ada satu tuntutan yang besar untuk bisa mengetahui pencipta alam semesta, untuk bisa menghamba pencipta alam semesta. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dirinya telah memberikan suatu petunjuk bagi manusia untuk bisa mengenal kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan satu dimensi yang luar biasa, di mana dimensi ini bisa menjadi satu dimensi yang mengarahkan manusia kepada kebenaran. Makanya kalau pemirsa dan pendengar
ingat di pembahasan yang lalu, kita telah menyebutkan bahwa salah satu dimensi yang ada dalam diri manusia adalah dimensi cinta kepada kebaikan, cinta kepada keindahan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akal dalam diri manusia. Sehingga kalau ada satu argumen yang kuat yang kita sodorkan kepada manusia, maka secara otomatis akalnya akan menerima. Kenapa? Karena memang manusia itu cinta kepada kebenaran, manusia itu cinta kepada keindahan, manusia itu cinta kepada keadilan. Setiap perkataan yang positif pasti diterima oleh manusia. Pemirsa bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat manusia. Dengan kita memaparkan pembahasan tentang dimensi-dimensi kejiwaan manusia, maka jelaslah bagi kita, agama merupakan tuntutan fitrah manusia. Spiritual merupakan dimensi yang ada dalam diri manusia. Kalau kita jauh mendalami tentang dimensi spiritual yang ada dalam diri manusia, maka kita bisa memahami bahwa manusia itu tidak akan bisa memiliki kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia tanpa ia bisa memenuhi tuntutan spiritual dirinya. Sebagaimana yang telah kita katakan, bahwa agama merupakan dasar daripada kehidupan manusia. Agama itu sifatnya mengikat. Kalau seandainya agama ini sudah ada dalam hati manusia, sudah diyakini oleh manusia, maka hal ini akan mengikat manusia supaya ia tidak sembarang dalam berbuat. Supaya dirinya bisa mengarahkan perjalanannya menuju kepada kesempurnaan. Jangan sampai setiap jalan yang ada ia tempuh. Karena tidak setiap jalan yang ada di hadapan manusia bisa mengantarkan manusia kepada kesempurnaan. Berbicara tentang sisi spiritual manusia, kita bisa melihat kepada sejarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mengutus para wali untuk bisa menyadarkan sisi spiritual yang ada dalam diri manusia. Kalau kita melihat dalam sejarah, banyak orang-orang musyrik meyakini tentang Tuhan, tapi keyakinan mereka salah. Ketika keyakinan mereka itu salah, maka dimensi spiritual, dimensi agama, dimensi rohani yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri mereka, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dipenuhi secara sempurna, secara benar, karena metode untuk mewujudkan dimensi spiritual dalam diri manusia adalah salah. Kalau kita melihat dalam sejarah, maka orang-orang musyrik ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka yakini, maka mereka ingin supaya tuntutan spiritual mereka itu terpenuhi. Tapi karena mereka salah dalam mencari jalan, salah dalam meyakini sesuatu, bukannya dimensi spiritual mereka terpenuhi, tuntutan maknawi mereka terpenuhi, bahkan dimensi spiritual mereka menjadi dimensi yang kotor. Kenapa? Karena diisi dengan keyakinan-keyakinan yang kotor. Makanya ketika kita memahami dengan benar bahwa
agama adalah tuntutan fitrah manusia, maka kita harus mencari mana agama yang benar dan kita harus menjauhi agama yang salah. Ketika kita masuk ke dalam agama, kita pun harus jeli, karena kita tidak bisa mengingkari bahwa dalam suatu agama terjadi berbagai pendapat, permunculan mazhab-mazhab. Ada mazhab A, ada mazhab B, mazhab C, dan setiap dari mazhab ini memiliki perbedaan dalam menjelaskan agama tersebut. Lah kalau seandainya kita memakan dan menerima mentah-mentah penjelasan dari setiap mazhab-mazhab ini, maka boleh jadi apa yang kita dapatkan tidak sesuai apa yang kita tuntut. Kita ingin menjadi manusia yang terpenuhi tuntutan spiritualnya. Tapi ketika kita menerima suatu ajaran agama dan ajaran tersebut itu salah ditafsirkan, salah dijelaskan, kita telah meyakini dan mengamalkan ajaran yang salah dan batil, dan kita mustahil akan menggapai kepada kesempurnaan, ketenangan spiritual yang kita idam-idamkan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang agama, tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.